Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan selalu ada buat kita pada pagi hari ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku adalah Allah yang kupercaya. Kita mempercayai Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya buat kita. Dan Yesus telah melakukan itu buat kita. Dan pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita dengan penuh rasa syukur. Kita buka hati kita, kita arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita untuk berkuasa penuh atas hidup kita. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kami mau memuji-Mu, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu. Haleluya. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Engkau yang telah memulai buat kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami bersama-sama membuka hati kami Tuhan, untuk kami datang memuji dan menyembah-Mu. Kami datang sujud di hadapan-Mu. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia. Sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan
biar indah bagimu. Kau yang sempurnakan hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara hidup kami Tuhan. Engkau yang menjadikan kami berharga. Engkau yang menjadikan kami milik kepunyaan-Mu. Engkau yang menjadikan kami umat pilihan-Mu. Pagi hari ini Tuhan kami mau bersama ibadah. Untuk kami menaikkan pujian kami, syukur kami kepada-Mu. Dan sebentar kami akan juga mendengar firman-Mu dan juga menaikkan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong kami, sehingga kami akan merasakan kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahwa kasih Tuhan luar biasa buat kita. Penyertaannya selalu nyata buat kita. Dikatakan bahwa lebih luas dari samudra kebaikan Tuhan buat kita tidak pernah habis. Dan setiap musim dalam hidup kita Dia selalu ada menyertai buat kita. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah lalu di hidupku. Sama-sama katakan semusim berlalu. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kau baik Tuhan. Kau setia dalam setiap keadaan yang kami alami, yang kami alami. Sebab kasih luar biasa buat kami. Puji Tuhan. Semusim berlalu namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur.
sungguh ku bersyukur. Kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah roh hikmat dan wahyu turun atas kami pagi hari ini, mengurapi seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing dalam ibadah kami ya Tuhan. Biarlah kasih dan kemurahan Tuhan menjamah dan melawat kami pagi hari ini, untuk kami terus diubahkan dari hari ke sehari manusia rohani kami, untuk kami lebih mengasihi, untuk kami lebih mempercayai, untuk kami lebih taat kepadamu ya Tuhan. Berbicaralah atas kami pagi hari ini. Kami siap untuk kami mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk kami mendengar firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita membuka hati kita sama-sama untuk kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Bapak Ibu Saudara menyiapkan Alkitab di rumah masing-masing. Kita akan belajar sebelum kita bersama-sama mengambil perjamuan kudus. Kita akan belajar tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, tentang anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus. Sesuatu yang penting yang kita harus bersama-sama lebih mendalam mengerti akan hal ini. Bahwa yang membedakan kita dengan kepercayaan yang lain adalah berbicara tentang hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita perlu untuk kita mendalami lebih dalam lagi tentang makna dan nilai kasih Tuhan buat kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Ayat ini tidak asing buat kita dan sangat menarik kalau kita terus mempelajari ayat ini, karena akan ada banyak rahasia yang Tuhan singkapkan buat kita. Bahwa ayat ini ditulis oleh Yohanes pada tahun 40 sampai dengan tahun 140 Masehi, yaitu setelah peristiwa di mana Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan hari Pentakosta. Baru di situ Yohanes menulis kisah tentang perjalanan dalam pelayanan bersama dengan Yesus. Maka Yohanes lebih detail menuliskan apa yang dikatakan Yesus dibanding dengan kepenulisan Injil yang lain. Dan di sini Yohanes lebih menekankan kepada kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah dan keselamatan yang diberikan buat kita semua. Karena Yohanes melihat sendiri bagaimana peristiwa Yesus disalib dan Yesus mati. Dan dalam Yohanes pasal yang ketiga ini diceritakan bahwa ada seorang yang bernama Nikodemus, seorang Farisi. Dia adalah seorang guru besar dari sebuah perguruan Sanhedrin. Kira-kira waktu itu dia bertemu dengan Yesus pada satu malam. Karena sangat penting buat dia ketemu dengan Yesus di malam hari dibanding pada siang hari. Karena ada sesuatu yang mengusik hatinya, di mana waktu itu Nikodemus datang kepada Yesus. Dan di situ terjadi sebuah percakapan. Mari kita terlebih dahulu kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga. Kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama, ayat yang kedua. Dikatakan di sana, ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Usianya 60 tahun waktu itu, dan bertemu dengan Yesus yang usianya 30 tahun. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah." Nikodemus tahu siapa itu Yesus. Dia adalah seorang guru yang diutus oleh Allah. Sebenarnya ada dua orang Farisi yang tidak setuju dengan Yesus untuk mati disalib, yaitu Nikodemus dan yang satu adalah Yusuf Arimatia. Jika ada dua orang Farisi yang waktu itu dalam sebuah kongres yang menentukan apakah Yesus harus dihukum mati, dicari kesalahan, dua Farisi ini tidak mengikuti. Maka
ketika dia mau ketemu dengan Yesus, dia mengambil waktu malam hari. Dan dalam perjumpaan itu dia mengatakan bahwa begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus oleh Allah. Sebab itu tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai. Jadi Nikodemus tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Dan waktu itu Yesus mengatakan di dalam satu ayat yang penting yang kita bisa lihat sama-sama. Di dalam ayat yang ke-12. Yesus bilang kepada Nikodemus, kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Tentang hal-hal duniawi ini bukan Yesus berbicara tentang keinginan-keinginan duniawi, tidak. Tetapi yang dimaksud Yesus ketika Yesus ketemu dengan banyak orang, Yesus menggunakan bahasa yang mudah dipahami, bahasa masyarakat pada waktu itu, bahasa yang dimengerti orang-orang pada waktu itu, bahasa sehari-hari orang pada waktu itu, untuk orang paham akan nilai kerajaan Allah. Bahwa Yesus datang ke dunia diutus untuk membawa kabar baik kepada semua orang. Dikatakan dalam ayat itu, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata kamu tentang hal-hal surgawi. Tentang hal-hal yang Yesus katakan dalam bahasa sehari-hari banyak orang gak percaya. Apalagi bagaimana Yesus menceritakan tentang hal-hal yang nilainya, tentang nilai surgawi. Lebih banyak orang gak percaya. Oleh sebab itu, ayat ini adalah ayat yang dimana membuka pikiran kita bahwa nilai rohani dalam diri kita sangatlah penting untuk memahami begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga kita semua memperoleh keselamatan. Kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada seorang pengkhotbah yang mengatakan bahwa ini adalah surat cinta Tuhan kepada manusia. Karena kita ada di hatinya. Karena dia ingin kita diselamatkan. Maka dalam terjemahan aslinya mengatakan hal ini. Memang demikianlah Allah mengasihi manusia yang ada di dunia. Mari kita belajar sama-sama dalam ayat ini. Allah mengasihi. Allah mengasihi itu adalah kasih yang tanpa pamrih. Kasih tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang paling mulia. Kasih Allah di dalam ayat ini dikatakan cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu bagi dunia ini, yaitu kosmos. Berarti kasih yang Tuhan berikan buat kita, yang diberikan pada waktu kedatangannya, di mana dia disalib waktu itu, adalah dia satu bentuk di mana dia mengasihi seluruh umat manusia. Dan kasih itu tanpa pamrih. Kasih itu diberikan tanpa mengharapkan balasan. Cinta yang paling mulia, yang dari Allah sendiri, yang telah memberikan anaknya yang tunggal, mengaruniakan. Itu artinya memberikan, menyerahkan, mempersembahkan sebagai korban penebusan. Yaitu anaknya yang tunggal, yaitu di mana seorang anak yang telah teruji secara kualitas. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, di mana memang demikianlah kasih tanpa syarat, kasih yang tanpa mengharapkan imbalan, timbal balik, tanpa balasan, yang paling mulia,
di mana dia menyerahkan anaknya yang teruji secara kualitas untuk dunia ini. Supaya apa? Supaya kita yang percaya. Percaya di sini adalah sebuah bentuk respon, di mana kita membuka mata rohani kita untuk kita menerima Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi percaya di sini bukan hanya sekedar mengaku saja, tetapi ada satu bentuk respon. Berarti kalau kita meresponi bahwa kita mempercayai akan kasih Allah yang telah menyerahkan, yang telah mengorbankan anaknya yang secara kualitas telah teruji, berarti dibutuhkan satu respon buat kita akan anugerah Allah. Respon yang harus kita nyatakan adalah suatu sikap mempercayai Tuhan, yaitu di mana sikap percaya itu harus dijaga, dipertahankan, dilakukan secara terus-menerus sampai masa sekarang ini. Jadi intinya dalam hidup kita ini, di mana rasa percaya kita kepada Tuhan itu harus kita jaga betul-betul. Harus kita mempertahankan iman kita. Kemudian kita harus melakukan apa yang diperintahkan secara terus-menerus. Supaya di dalam kehidupan ini manusia bisa mengalami hidup bersama dengan Tuhan. Respon yang kedua dari percaya adalah mempercayai Allah yang berkuasa atas hidup manusia untuk mengalami perubahan. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, selain kita menjaga, selain kita memelihara, selain kita melakukan perintah-perintahnya, kita harus mengalami perubahan hidup. Perubahan hidup terus menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Itu percaya. Jadi orang yang percaya adalah orang yang mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Menjaga imannya, mempertahankan imannya. Kemudian di dalam hidupnya melakukan firman Allah, perintah Allah. Kemudian dia dalam respon selanjutnya adalah mengalami perubahan dalam hidup. Jadi menjadi Kristen harus berubah dalam hidupnya. Menerus-menerus sampai menjadi serupa dengan Kristus. Kasih diberikan buat kita tanpa batas, tanpa balasan. Cinta yang paling murni. Dia persembahkan, dia berikan, dia korbankan sebagai tebusan anak satu-satunya yang berkualitas. Supaya kita percaya. Dikala kita sudah percaya, kita tidak binasa. Arti tidak binasa adalah diselamatkan, diampuni, dijadikan berharga, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih, itu sebuah anugerah yang kita akan alami kalau mata rohani kita terbuka seperti Nikodemus. Ya percaya bahwa Yesus adalah utusan Allah. Tidak ada seorang pun yang melakukan tanda-tanda mujizat kalau tidak disertai oleh Allah. Yesus menjelaskan kepada Nikodemus, kamu harus mengalami kelahiran baru. Kelahiran baru adalah bentuk respon di mana kita mempercayai Tuhan, kita menjaga iman kita, mempertahankan iman kita, mengerjakan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, melakukan firman Allah, kemudian hidup yang diubahkan adalah ciri di mana kita mau mengalami kelahiran baru. Dalam kelahiran baru kita akan mengalami keselamatan. Kita mengalami pengampunan yang daripada Tuhan. Dijadikan berharga, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan. Akan memperoleh hidup kekal. Hidup kekal itu artinya keabadian. Tidak ada berakhiran dalam hidup. Hidup kekal. Ketika kita percaya Tuhan, kita hidup kekal. Bahkan dalam kitab Yohanes, di
kita akan hidup walaupun meskipun sudah mati. Mungkin secara daging, secara fisik orang mengalami kematian. Tapi sesungguhnya manusia rohani akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hidup yang kekal, di mana hidup berabadi bersama dengan Tuhan. Dan hidup yang dimaksud di sini adalah kehidupan rohani, di mana kehidupan yang tidak pernah berakhir, mengarah kepada persekutuan dengan Tuhan. Jadi kalau kehidupan kita, kerohanian kita hidup, maka kita akan mengarahkan hidup kita untuk selalu bersekutu kepada Tuhan. Mengarahkan hidup kita untuk kita menjadi orang yang berkualitas, yaitu menjadi orang-orang yang bangkit, mau berubah dari manusia lama menuju manusia baru yang dikehendaki oleh Tuhan. Semakin mengenal Tuhan. Jadi keabadian itu mengarah kepada kualitas persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita hidup abadi bersama dengan Tuhan, dipersekutukan kembali dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan adalah persekutuan yang abadi. Kualitas persekutuan dengan Tuhan mulai dari sekarang. Jadi keabadian itu dimulai dari sekarang ini. Hidup kekal itu dimulai dari sekarang ini. Kita berjalan dalam hidup kekal. Maka untuk kita benar-benar mencapai hidup kekal, pertahankanlah, jaga imanmu. Kemudian sungguh-sungguh mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Terus berubah mengarah kepada kepenuhan Kristus. Kemudian kualitas hidup manusia rohani yang diperbaharui dari hari ke hari. Kemudian secara kualitas kita akan mengenal Tuhan. Jadi kalau hidup abadi bersama dengan Tuhan, manusia rohani kita akan diperbaharui dan kita akan semakin mengenal Tuhan. Yohanes 3 pasal yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Itu berisikan tentang Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kristus itu bukan hanya Yohanes 3:16. Allah memberikan anaknya yang tunggal. Kristus itu bukan hanya supaya kita bukan hanya setiap orang itu percaya kepadanya tidak binasa. Bukan hanya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Tetapi untuk menyelamatkan dan memberikan hidup kekal. Jadi Yohanes 3:16 adalah Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Kristus. Bukan hanya supaya kita tidak binasa saja. Tetapi di mana kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi memanglah demikian Allah mengasihi kita. Bukan hanya supaya kita tidak binasa saja. Tetapi kita diselamatkan. Kita dijadikan baru. Kita dijadikan berharga. Kita diampuni. Kita memperoleh kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan kita memperoleh hidup yang kekal. Hidup bersama dengan Tuhan. Menikmati kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kematian Kristus di salib bukanlah kekalahannya, tetapi justru awal kemenangannya. Karena yang pertama, ia mati bukan karena dosanya, tetapi demi dosa-dosa kita. Untuk anugerah itu. Memang demikianlah Allah mengasihi manusia yang ada di dunia. Ia mati bukan karena dosa-dosanya, tetapi demi dosa kita. Kemudian yang kedua, kematian Kristus di salib bukanlah kekalahannya, tetapi justru awal dari kemenangannya. Karena ia mati bukan karena terpaksa, tetapi karena dia rela menebus dosa umat pilihannya. Perhatikan. Dia mengasihi tanpa pamrih, dia mengasihi tanpa imbalan dengan
cinta yang paling mulia. Dengan mempersembahkan, dengan memberikan, dengan mengorbankan anaknya yang secara kualitas sudah teruji. Untuk menebus dosa umat pilihannya. Kemudian yang ketiga adalah kematian menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Bapa yang telah mengutus. Yesus datang dan menunjukkan ketaatannya kepada Bapa. Ini yang perlu kita lakukan. Berbicara tentang taat, kita harus taat untuk menjaga iman kita, memelihara iman kita, mengerjakan keselamatan tersebut, menjaga kualitas hidup kita. Kemudian kita harus mau terus berubah. Ketika kita mau berubah, maka hidup kita akan mengalami hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Kematiannya menunjukkan ketaatan yang mutlak kepada Bapa yang telah mengutus. Biarlah kita belajar taat kepada Tuhan, melakukan supaya kita akan mengalami anugerah keselamatan yang sudah tersedia bagi kita. Kasih Allah dalam pengorbanan Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita buka hati kita hari ini. Kita siapkan hati kita untuk kita mengambil perjamuan kudus. Kita mengangkat roti dan anggur yang sudah ada di tempat kita masing-masing. Dan kita akan membuka hati kita. Mohon kemurahan Tuhan, kasih-Nya melawat kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. John Calvin mengatakan bahwa salah satu manfaat langsung yang kita terima dari perjamuan kudus adalah agar kita dapat tinggal dan hidup lebih lagi di dalam Kristus. Agar dia dapat hidup dan tinggal lebih lagi di dalam kita. Intinya adalah persekutuan. Persekutuan adalah kualitas di mana kita memperoleh jaminan keselamatan. Jadi perjamuan kudus adalah mengingatkan kita bahwa kita tinggal dan hidup lagi di dalam Kristus, dan agar dia pun dapat hidup dan tinggal di dalam kita lebih lagi. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Biarlah kita membuka hati kita hari ini, dan biarlah hati kita sama-sama tertuju dan terarah kepada Tuhan. Sebelum saya berdoa, kita siapkan perjamuan kudus kita. Mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita untuk perjamuan kudus.
Terima kasih Tuhan buat firman. Dan hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus. Kami mau mengangkatnya, kami mau memakan dan meminum di dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami semakin dekat, semakin erat dengan Engkau. Dan Engkau tinggal dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat persekutuan yang luar biasa yang Tuhan sudah pulihkan buat kami. Dan hari ini kami akan mengambil perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama siapkan hati kita hari ini. Kita pujikan pujian. Semusim berlalu karena Kau selalu peliharaku Tuhan. Bahwa kasih-Mu luar biasa buat kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan ada di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku berlebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kami mau mengambil perjamuan kudus Tuhan. Kami mau mengangkatnya, kami mau memakan dan meminumnya. Supaya di situ kami mengerti akan nilai persekutuan dengan Engkau. Sehingga kami mengerti bahwa pentingnya anugerah Allah dalam hidup kami akan karya keselamatan yang Kau buat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa kami, kesalahan kami, pelanggaran kami. Layakkan kami untuk kami mengambilnya. Dan kami percaya Tuhan bekerja dan berkarya atas kami. Dan melalui perjamuan kudus ini, kami semata rohani kami akan semakin dibuka. Akan kebenaran-kebenaran, akan kuasa, akan kasih. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengambil roti yang ada di tangan kita hari ini. Kita buka hati kita. Kita angkat roti yang ada di tangan kita lebih tinggi dari kepala. Inilah tubuh Kristus yang sudah dipecahkan. Roti menjadi sebuah perlambangan akan tubuh Kristus yang sudah dipecahkan buat kita untuk pengampunan dosa. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan. Ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambillah, makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dihancurkan untuk pengampunan dosa yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita makan roti yang ada di tangan kita. Mari kita mengambil cawan anggur yang ada di tangan kita. Kita akan lebih tinggi dari kepala kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ambillah, minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan demi pengampunan dosa yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita minum cawan yang ada di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah persekutuan ini terus menerus terjadi dalam hidup kami. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita pujikan ini. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selama hidupku. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu, berterima kasih ya Tuhan, kembali kami dapat bersama-sama beribadah pada hari ini. Kami berterima kasih, adalah kesempatan yang baik di mana kami kembali dapat disegarkan, dapat dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Allah yang diberitakan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami diingatkan pengorbanan-Mu yang sungguh besar, yang tidak terbatas. Engkau telah melakukan karena dosa kesalahan kami. Engkau mengampuni ya Tuhan semua pelanggaran kesalahan kami. Dan Engkau mengerjakan dengan rela, dengan tidak terpaksa ya Tuhan. Supaya kami tidak binasa, tetapi kami akan mendapatkan keselamatan, bahkan hidup yang kekal. Dan juga bukti ketaatan Tuhan kepada Bapa di surga untuk menggenapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan semua manusia.
Kami bersyukur ya Tuhan, dengan firman Allah kami dikuatkan, disegarkan, sehingga hidup ini tetap memiliki pengharapan. Di tengah situasi apapun kami percaya Engkau tetap memelihara, menjaga kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan cara yang ajaib. Kami bersyukur Bapa, bersyukur kepadamu dalam ibadah raya hari ini. Meski kami masih ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya bahwa berkat Allah, kehadiran Allah tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Engkau melawat semua jemaat-Mu pada hari ini. Engkau memberkati dengan kebenaran firman, dengan hal-hal yang rohani. Demikian juga Tuhan memberkati kami secara jasmani. Bapa bersyukur, berterima kasih kepadamu. Seluruh jemaat dapat membangun mezbah, dapat membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, sehingga imannya terus bertumbuh bahkan berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Hidupnya memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Bapa, kami bersyukur bahkan untuk ibadah yang berlangsung dimanapun berada. Pada hari ini Tuhan memberkati, Tuhan hadir, Tuhan melawat, Tuhan sendiri beracara memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami bersyukur dan berdoa untuk Indonesia. Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati sehingga terjadi pemulihan untuk Indonesia. Untuk itu kami memohonkan berkat bagi pemimpin-pemimpin kami. Dengan hikmat Tuhan akan menemukan jalan keluar yang terbaik. Kami juga bersyukur, berdoa untuk kota kami. Tuhan memberkati kota ini ya Tuhan. Terlebih untuk umat-Mu, gereja-gereja Tuhan di kota ini. Warga di kota ini Tuhan memberkati semua mereka dalam setiap kehidupannya. Kami mengucap syukur ya Tuhan, hari ini berkat-Mu Engkau curahkan, Engkau limpahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Dan Engkau sudah dengar doa kami, serta kami memohon doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa melaksanakan ibadah pada hari ini. Meskipun kami ada di rumah masing-masing, tapi kami percaya hadirat Tuhan ada dan berkuasa penuh atas setiap keluarga-keluarga yang menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang terjadi atas setiap keluarga-keluarga yang menyelenggarakan ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat buat kami untuk di waktu yang akan datang, dalam waktu yang singkat kami bisa melaksanakan ibadah bersama-sama kembali. Tolong kami Tuhan dalam persiapan-persiapan untuk menyediakan protokoler kesehatan, dan biarlah penyediaan Tuhan dan berkat Tuhan saja yang selalu nyata buat gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, bahkan kesehatan kami, untuk kami di waktu yang akan datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Dan biarlah cara Tuhan saja yang terjadi, biarlah kehendak Tuhan saja yang jadi, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kami, Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang akan memberikan hikmat bagi kami, supaya semua akan terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu bahwa Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik dan sangat baik. Renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam, maka apa saja yang engkau buat, maka Tuhan akan membuat engkau berhasil, berhasil dan berhasil. Ingat pesan Tuhan pada pagi hari ini, anugerah keselamatan diberikan buat kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan angkatlah wajahmu sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat kemurahan dari Allah Bapa di dalam kasih Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Persekutuan yang luar biasa oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kekuatan. Berkat jasmani dan rohani melimpah atas kehidupanmu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas segala usahamu. Mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setiap kita yang sudah diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.